Ya, ini ada telepon dari konsultasi dari Malaysia. Assalamualaikum. Salam. Saya daripada Malaysia. Ya. Macam ni, saya nak tahu sebab saya ada belajar macam ilmu sikit lah, macam untuk pertahankan ni kan, sebab saya kena gangguan teruk sangat dulu, gangguan sihir. Tapi macam orang yang nak ajar saya tu, dia tak nak bagi tahu sesuatu dekat saya. Saya macam selindung sikit dekat saya. Sebab saya kenal dia, saya selalu bilang, saya nak tahu macam, bila saya tanya dia, sebab dia mungkin masuk dia sebab saya itulah masalahnya, sebab kalau macam saya nak tahu itu masalahnya, nak tahu betul ke tak apa, sebab selalu saya mimpi harimau putih. Itu sering mimpi harimau putih itu apa pernah isian itu di badan? Itu dia ajar saya ilmu terawangan, lepas tu dia kata bagai yang last kali ada saya mimpi rumah saya, bukan mimpi lah, rumah saya macam ada benda yang berjalan macam nak roboh rumah kan. Lepas tu saya macam marah lah, tapi sampai tu saya mimpi malam tu saya bunuh harimau loreng. Lepas tu saya beritahu dekat Ustaz Niki tu, dia cakap tak apa, penjagaan tak kuat. Saya nak tanya sikit lagi, dia dah senyap macam tu. Dia cuma yang saya tahu, dia kata ilmu terawangan dengan agak gaib. Ini maaf, ini dengan ibu siapa panggilannya? Rozi. Bu Rozi. Rozi. Bu Rozi itu di Malaysia mana ini? Malaysia, Kuantan, Pahang. Kuantan, Pahang. Itu sampean mempelajari ilmu terawangan itu dari guru langsung atau dari internet? Guru, betul, dia telefon saya ke semua. Dari guru langsung? Dia ada YouTube. Ya? Ramai lah, macam YouTube dia ada. Enggak, maksud saya ketemu langsung atau dari YouTube atau dari internet? Tak, dari dia telefon saya terus. Saya kenal dia melalui YouTube. Itu berarti melalui internet, media sosial. Jadi dalam arti tidak ketemu langsung, gitu ya? Tak. Itu berarti itu dalam istilahnya itu mempelajari suatu keilmuan itu tanpa ada yang membimbing. Jadi dalam arti istilah orang Jawa itu lakung ilmu tanpa guru. Gitu loh. Dia masuk dia nak ajar saya tu, dan cakap dia masuk isian tu dia melalui telefon, tapi dia selalu bimbing saya lah. Dia kata kena kawal emosi, sabar, dia cakap macam tu. Lepas tu selalu berzikir, solat malam, dia cakap gitu. Selalu bersedekah, dia ajar macam tu lah. Ya, itu kan selalu hubungi dia sekarang. Ini Bu Yuki ya? Apa ya? Bu Yuki gitu ya namanya sampean? Diki Ananda, Ustaz Diki Ananda. Saya panggil boleh Ananda gitu ya, biar enak itu ya. Siapa, saya ke? Panggil saya? Nama. Rozi. Bu Rozi yang di Malaysia. Jadi istilahnya belajar ilmu tanpa ada yang membimbing itu kan dalam arti ya, juga dalam arti itu namanya itu korban ilmu internet. Jadi dalam arti suatu keilmuan itu kan harus ada yang membimbing. Dalam arti segala ilmu itu kan ada harus ritualnya itu juga itu.
Nah, terus ini Bu Yuki ini yang mau dikonsultasikan yang gimana? Tapi kalau macam saya selalu telefon dia selalu bimbing saya lah. Sebab apa-apa semua dibimbing saya. Macam tu lah melalui telefon je. Ya, Saya ini selalu berhubung. ini Bu Yuki ya, Bu Yuki. Rozi. Bu Rozi. Ini telepon sama saya, kepala pusing nggak ini sampean? Tak ada. Kepala goyang-goyang itu nggak? Tak ada. Tak ada. Perut mual nggak? Tak ada. Tak ada. Terus itu yang sering dimimpikan apa itu? Yang dulu-dulu tuh saya, yang sebelum saya belajar dengan dia, saya selalu kena mimpi lah macam harimau nak tekan saya, orang nak bunuh. Selepas saya berhubungan dengan dia tu okey. Dan kalau macam serangan tu nak datang, saya boleh tewaskan. Baru ni dalam 1 minggu ada harimau loreng mau bunuh saya. Saya bunuh dia balik semula. Macam tu lah. Itulah saya bila sebab lepas saya kenal dengan dia, saya mimpi harimau putih selalu. Tapi dia tak tekan saya, dia jinak lah. Bila saya tanya, Ustaz Diki tu cakap tak apa, penjagaan kau kuat, dia juga macam tu. Gitu. Tapi Itu iya, itu Bu Yuki itu sering nggak mencium bau-bau wangian atau bau bangkai? Tak ada. Dulu yang sebelum teruk tu ada bau bunga pandan. Sekarang tak ada dah. Bau pandan itu ya. Terus itu sering nggak melihat bayangan kelebatan? Tak ada dah. Dulu ada sebelum saya tu. Saya teruk sebelum saya jumpa Ustaz Diki tu memang teruk saya. Dalam rumah habis sakit-sakit. Gitu. Terus itu juga sering nggak itu mimpi kenyataan? Di dalam mimpi itu pergi ke suatu tempat atau nanti di dunia nyata itu melihat tempat tersebut seperti dalam mimpi? Tak pernah lagi. Tapi kalau saya mimpi jadi kenyataan tu ada. Ada. Selalu macam kalau macam ada orang sakit di situ kan, saya baru nak sembahyang, saya dapat dia nak mati pukul 8. Saya cakap betul dia mati. Ya itu kan kayak mimpi kenyataan seperti itu. Jadi kemungkinan juga itu ada benturan-benturan. Jadi dalam arti benturan itu mungkin yang dari pendatang itu mungkin yang dari kiriman sejenis kayak guna-guna atau apa itu. Betul. Sekarang ni ada macam benturan, macam saya rasa macam ada sesuatu yang cuba menghampiri selepas saya bunuh harimau tu. Ya itu kan benturannya itu satu yang dari pendatang atau yang dari kayak guna-guna atau kiriman itu, terus satunya itu yang dari nasab atau kodam yang dari leluhur. Jadi benturannya seperti itu. Jadi itu juga kemarin-kemarin membuat kecemasan tuh kemarin tuh mau tidur itu sulit, ada halusinasi kemana-mana. Itu benturannya juga seperti itu. Terus di kamar mandi itu sering muntah-muntah atau mau muntah nggak bisa itu wak-wak itu. Ada. Terus itu benturan seperti itu harimau loreng itu apa kalau nggak salah itu panglimanya harimau Malaysia, Tengkis ya. Ya, ayah saya pun pernah mimpi harimau tu, dia macam nak bunuh. Saya rasa saya sebab macam ni, sebab saya rasa memang ada orang hantar, sebab rumah saya bergegar tu. Bergegar, lepas tu saya macam saya macam malam tu saya mimpi saya pergi dulu dia. Tu keturunan dia. Ya itu ya apa yang kita katakan tadi itu mungkin dari nasab itu keturunan itu kan juga bisa itu jadi benturan seperti itu. Jadi dalam arti itu benturan itu masuk antara yang dari keturunan atau yang dari pendatang itu mungkin kiriman atau apa itu loh. Itu kalau
Dulu-dulunya itu sering nggak itu kalau malam seperti ini itu di atas rumah itu terdengar suara ledakan atau taburan pasir atau lemparan batu kecil itu Selalu, selalu. selalu. Nah itu. Sebab memang saya kena ada macam tok bonang tu dia marah dekat saya. Sebab saya minta tolong dia. Lepas tu saya tahu dia kan saya balik semula. Saya dia suruh saya bayar saya lagi. Dia dah cakap dia mau bunuh saya dengan keluarga saya. Anak saya tu mati sampai. Nah itu kemungkinan benturan-benturan seperti itu loh. Lepas tu yang mimpi harimau putih tu macam mana? Ya itu mungkin mungkin juga dari pendamping yang dari keturunan juga bisa gitu loh. Itu kalau nggak salah kalau nggak salah itu dulu leluhur atau keturunan dari Bu Yuki itu mungkin ada yang istilahnya kalau orang Malaysia itu disebut datuk. Datuk. Sebab tapi kan macam Ustaz Diki tu cakap, dia cakap macam ni. Sebab kalau saya akan mimpi harimau tu, lepas tu wujud dia. Macam tu. Harimau lepas tu datang wujud dia, dia bagi macam macam ni, dia cakap, dia macam bercakap dengan saya lah, dia ajar sesuatu. Gitu. Ya, takut dia kot. Yang dia pun kan macam mana? Ya itu mungkin benturan-benturan itu jadi dalam arti yang dari pendamping itu yang dari leluhur itu mungkin itu yang dari keturunan itu ingin menjaga atau mendampingi. Dalam arti menjaga mendampingi itu dia tuh seolah-olah itu kayak bertarung atau dalam arti menjaga sampean itu tidak ingin dicelakai atau disakiti dari luar, itu dia menjaganya seperti itu. Sebab sekarang ni yang saya tahu mak saya mimpi pelik sungguh, dia mimpi orang mati. Macam tu lah, mimpi orang mati selalu. Lepas tu ada kaitan lah. Baru ni saya mimpi darah lah apa. Mak saya mimpi mungkin kiriman tu datang balik kan. Macam mana? Ya itu seperti itu ya apa ya yang namanya darah atau orang sudah meninggal itu kan boleh dikategorikan itu juga itu apa namanya dari golongan-golongan jin itu, jadi kan seperti itu. Terus itu juga kan kalau menurut orang Jawa itu kan mimpi dibedakan menjadi 3 itu Titi Yoni, Gondo Yoni, Puspa Tajem. Nah, itu jadi dalam arti Titi Yoni itu mimpi bunganya mimpi. Titi Yoni itu mimpi godaan setan. Titi Yoni itu godaan setan itu tidur jam 7 sore menjelang jam 10 malam. Nah, jam 10 malam menjelang jam 2 itu Gondoyoni. Nah, Gondoyoni itu kan bunganya mimpi. Nah, nanti kalau jam 2 malam menjelang subuh itu Puspa Tajem. Itu kalau menurut orang Jawa itu mimpi dibedakan menjadi 3 itu. Jadi macam mana saya perlu berubat ke macam mana? Gimana? Saya perlu berubat ke macam mana ni sekarang ni? Ya, Bu Yuki yang diinginkan yang gimana? Sebab saya rasa dalam 2-3 hari ni rumah saya macam mak saya lah terkena gangguan. Rasa macam yelah mak saya macam tu. Saya pun mimpi yang macam petanda-petanda macam tu. Walaupun dia tak mengancam tapi macam ada sesuatu dia nak beritahu macam tu. Sebab dulu saya kena pemisah dulu suami isteri. Gitu. Terus yang diinginkan Bu Yuki yang gimana ini? Saya mau berubat sebenarnya. Tapi macam yang keturunan tu kena buang ke macam mana? Ya itu kan harus buang. Kita itu kalau untuk pengobatan itu kalau yang jelek-jelek itu kita buang, tapi kalau yang baik-baik itu tidak kita buang. Jadi kita
hanya khusus untuk netralisir energi negatif. Jadi dalam arti jika seseorang itu punya kodam yang dari leluhur ataupun yang dari isian, kalau dia itu baik itu tetap akan di situ. Tapi kalau jelek yang intinya mengganggu aktivitas dalam kehidupan itu nanti akan keluar gitu loh. Itu seperti itu. Sebab saya rasa Ustaz ni dia hari tu dia cakap saya isian, dia cakap macam tu. Kalau ada isian tu macam masuk dalam badan kita. Yaitu kalau dalam arti kayak isian, apalagi kayak kodam isian itu kan awal mulanya membantu, memperlancar, mempermudah segala sesuatu urusan manusia, tapi nanti akhirnya akan membelokkan, melencengkan, bahkan menjerumuskan kiblat manusia. Dalam arti melencengkan akidah tuntunan Kanjeng Nabi. Itu kadang itu sholat itu sering lupa rakaat, kadang kalau melencengkan rumah tangga itu sering cekcok itu dengan pasangan dan sulit mencari pasangan. Dan nanti biasanya itu kalau yang dari isian itu hari tuanya itu nanti badan atau raga itu sudah nggak kuat, tetapi yang di dalam badan itu ingin mempertahankan hidup lebih lama di dunia. Jadi endingnya itu biasanya itu sakit-sakitan, tidur di tempat tidur, makan kencing di tempat tidur, itu seperti itu biasanya, itu seperti itu. Nanti saya nak bicara dengan mak kan, dengan mak nanti saya beritahu macam mana ni bayaran kena mahal ke berapa ni? Gimana? Harus macam nak berubat nanti kena ada mahal ke maksud dia bayaran? Itu kalau kita konsultasi seperti ini gitu tidak ada mahar, tidak ada biaya, jadi gratis kalau konsultasi. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah apa-apa. Kita kan untuk konsultasi itu tidak ada mahar, tidak ada biaya gitu loh. Berobat macam mana? Yaitu kalau berobat itu kita kan ada media air doa, air sholawat gitu loh. Jadi dalam arti itu seperti itu. Nah, coba itu VC kalau itu. Halo. Iya. Halo. Nah. Ini Bu Yuki itu tadi ya. Sebentar Bu. Halo. Iya. Ini Bu Yuki ya. Yang di Malaysia. Ya itu kan kalau kita untuk membuang energi-energi negatif ya, itu kan kita itu dengan air doa yang seperti ini loh. Coba itu sampai duduk saja, jangan berjalan-jalan, santai saja. Itu. Ya. Ini ya. Mbak Yuki, ini coba kita untuk ngecek gitu ya. Itu kamera nggak usah goyang-goyang, ditaruh saja, disandarkan ke meja. Nah, seperti itu. Assalamualaikum. Ini Bu Yuki di Malaysia ya. Malaysia, Kuantan. Iya. Nah, coba ini untuk ngecek ya. Nanti coba yang dirasakan Bu Yuki apa. Ya. Ini kan kalau kita itu untuk netralisir ataupun mengaktifkan kodam, itu kita dengan air doa seperti ini air sholawat. Jadi coba Bu Yuki fokus, pikiran nggak usah kemana-mana. Coba lihat air doa, air sholawat ini ya. Kalau kepala pusing biarkan saja, pengen muntahkan.
kita cek goib-goib yang ada dalam tubuh Bu Yuki itu ya, jarak jauh luar negeri, Jogja, Malaysia, supaya dimudahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rasulullah, hamba-Mu mohon, seandainya di dalam tubuh Bu Yuki ada goib-goib, ada energi-energi negatif yang ada dalam tubuh Bu Yuki yang mempengaruhi dalam kehidupan, keluarkanlah ya Allah. Ya Allah ya Rasulullah, hamba-Mu mohon, seandainya di dalam tubuh Bu Yuki ada jin-jin yang dari kiriman, jin-jin yang dari pendatang, keluarkanlah ya Allah. Ya Allah ya Rasulullah, keluarkanlah kodam-kodam yang ada dalam tubuh Bu Yuki. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ya Allah ya Rasulullah, keluarkanlah ilmu-ilmu, keluarkanlah mantra-mantra yang ada dalam tubuh Bu Yuki, ilmu-ilmu yang dari pendatang, ilmu-ilmu yang dari kiriman seseorang, keluarkanlah ya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Keluar. Ayo keluar. Saya perintahkan goib-goib, jin-jin yang bersarang dalam tubuh Bu Yuki keluar. Assalamualaikum. 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 Ini yang dirasakan apa Bu Yuki? Yang dirasakan apa? Kepala pusing nggak? Kepala pusing nggak? Nggak ada. Perutnya mual nggak? Nggak. Yang kepala nggak pusing, nggak goyang-goyang, ya? Kepala pusing goyang-goyang nggak? Nggak. Coba ambil air putih, ya, sama kantong plastik kresek. Ya. Assalamualaikum. Ini Bu Yuki di Malaysia, Kuantan ya. Ya, Bu Yuki, fokus pikiran, nggak usah kemana-mana, supaya kita itu ngecek goib-goib yang ada dalam tubuh Bu Yuki, jarak jauh luar negeri, Malaysia, Kuantan itu, supaya dimudahkan sama Yang Maha Kuasa. Itu air putih itu diangkat sedikit, terus nanti Bu Yuki baca sholawat Nabi 3 kali, setelah itu tiupkan ke air itu ya, lalu diminum ya, mulai dari sekarang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kalau sudah, tiupkan ke air itu, diminum. Ya, taruh saja kalau sudah. Udah, ditaruh saja ya. Bu Yuki fokus supaya kita itu ngecek goib-goib yang ada dalam tubuh Bu Yuki, jarak jauh Malaysia, Kuantan itu, supaya dimudahkan sama Yang Maha Kuasa. Nanti pikiran nggak usah kemana-mana, fokus di situ saja. Kalau nanti kepala pusing, biarkan saja, jangan dilawan. Nanti kalau perutnya mual, kepingin muntah, muntahkan ya.
kan fokus. Intinya kita sama-sama mau munajat, minta petunjuk pertolongan sama Yang Maha Kuasa supaya Maha Kuasa itu mengijabahi ya. Fokus ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rasulullah, hambamu mohon, seandainya di dalam tubuh Bu Yuki ada ilmu-ilmu, ada mantra-mantra, ada raja-raja yang dari pendatang, yang dari kiriman seseorang, keluarkanlah ya Allah. Ya Allah ya Rasulullah, hambamu mohon, seandainya di dalam tubuh Bu Yuki ada goib-goib, ada ilmu-ilmu,